Anggota DPR RI Nur Azizah Tamhid bersama sang suami, Nur Mahmudi Ismail mengunjungi posko Ikatan Alumni UI, ILUNI, yang didirikan untuk membantu warga dalam penanganan pasca bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Ada kursi ini. Ambil kursi nanti di dalam. Pit, bikinin kopi asli, Pit. Ini posko kita ini luar dari Yayasan kita. Silakan tunggu dulu. bukan komisi 8. Ya. Iya, pernah aku kunjungan ke sini. Waktu kepala sekolahnya siapa? Pak Deden. Tahun berapa? Baru tahun lalu ya kalau nggak salah. Ya, tahun lalu. Iya, Pak Deden. Masih Pak Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak Nana Rahmat yang telah menyampaikan program-program dalam rangka pemberian korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini yang memiliki posko ILUNI ini, yang mudah-mudahan seluruh programnya itu akan terlaksana dan sesuai harapan-harapan semua disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Nur Azizah dari Komisi 8 Fraksi Keadilan Sejahtera PKS atas kunjungannya ke posko kami. Nama saya Nanang Rahman. Saya sebagai warga sekaligus sebagai posko pelayan kepada korban gempa. Jadi setelah terjadi gempa ini memang banyak hal-hal yang terpuruk ya. Selain bangunan, fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, juga fasilitas kesehatan dan mental masyarakat. Ya, jadi besar harapan kami setelah pasca darurat dicabut ini, banyak program-program yang bisa diberikan baik itu oleh pemerintah sendiri maupun oleh warga di sekitarnya. Dan saat ini kami sudah merancang 5 program. Yang pertama adalah program bagaimana masyarakat sementara ini sampai Hari Raya Idul Fitri itu memiliki hunian sementara. Hunian sementara karena masih banyak masyarakat yang diam di tenda-tenda besar, itu akan menimbulkan konflik sosial nanti. Nah, kita ingin bagaimana ke depan itu ada hunian sementara, baik itu yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh donatur-donatur. Kemudian program yang kedua adalah tentang bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini belajar dengan tenang. Ya. Salah satunya adalah fasilitas pendidikan, yang minimal ada buku bacaan, kemudian meja-meja, kemudian juga alat-alat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk menggairahkan kepala keluarga ataupun orang-orang yang berusaha, kita juga perlu pemberdayaan. Pemberdayaannya baik di bidang pertanian, perdagangan, jasa. Karena banyak mereka yang punya fasilitas usaha itu ketimbun gitu oleh bank. Nah, itu pemberdayaan yang diberikan baik dalam bentuk pelatihan ataupun bantuan modal gitu kan, yang tentunya didampingi dengan sebaik-baiknya oleh orang yang ahlinya. Kemudian juga yang ketiga adalah hunian tetap nanti ke depannya. Kasih dulu bahwa hunian tetap saat ini kita tidak bisa layak huni seperti asal, Pak. Kita harus punya hunian tetap yang memang harus tahan gempa gitu. Karena kita ini kan dari BMKG ada jalur merahnya, ada jalur oranye, ada jalur hijaunya itu. Nah, ini yang memang harus kita sosialisasikan dan berikan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dikembalikan lagi fasilitas pendidikan sekolah-sekolah, terutama SD ya, kebanyakan SD dan SMP, SD dan TK yang rusak. Itu hampir 90% lah SD yang ada itu rusak sedang sama dengan rusak
berat gitu kan. Nah ini bagaimana, jadi saya mengajak mungkin kalau bisa pemerintah mengajak para perusahaan-perusahaan besar, baik itu nasional atau internasional, untuk menyisikan CSR-nya, membangun satu kampung dengan nama salah satu perusahaan tersebut. Jadi kita namanya kampung apa gitu. Jadi setiap kampung itu dibangun, sehingga memang beban pemerintah dalam tanda kutip itu akan lebih ringan, Pak. Karena CSR ini besar sekali ya, itu mungkin itu bisa telusuri lagi. Itu bisa untuk membangun kembali Cianjur, sehingga Cianjur akan pulih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.